Apa sih dok yang dimaksud dengan daya tahan tubuh? Jadi sebenarnya daya tahan tubuh itu kekebalan gitu ya. Kalau bahasa ilmiahnya ya sistem imun. Dia itu terdiri dari banyak banyak komponen gitu ya. Kekebalan tubuh itu mulai dari kulit, ini juga bagian dari kekebalan tubuh kan. Mukosa gitu, itu juga mukosa yang ada di mulut, di bagian tubuh yang lain, di mata, itu juga bagian dari kekebalan tubuh. Kemudian ada sel-sel khusus yang memang tugasnya itu menjaga tubuh supaya nggak diinvasi sama patogen. Yo, misalnya ada makrofag, ada gampangnya ini ya sel darah putih lah, kalau bahasa awamnya tuh sel darah putih itu sel kekebalan tubuh. Itu sel darah putih itu yang tugasnya tuh kayak berjaga gitu. Kalau ada bakteri, ada virus itu dia yang akan nyerang gitu, yang akan mempertahankan. Terus juga pertahanan tubuh tuh termasuk ini apa namanya? Asam lambung itu juga dia kan akan mempertahankan supaya bakteri yang masuk itu dia mati atau patogen yang masuk dalam pencernaan itu mati. Jadi ada banyak komponen, intinya pertahanan tubuh itu mempertahankan tubuh dari penyakit gitu, dari invasi patogen. Daya tahan tubuh kok harus ditingkatkan itu kenapa? Biasanya ada kondisi khusus ya. Misalnya pasiennya lagi banyak banyak kerjaan, lagi stres gitu. Dia tuh daya tahan tubuhnya turun. Kenapa? Karena saat kita stres, keluarlah hormon stres. Kita banyak kerjaan, kita kurang tidur, hormon stresnya keluar. Hormon stres ini akan menekan sistem imun, sehingga butuh ditingkatkan gitu. Nah, jadi jangan stres. Karena nanti daya tahan tubuhnya akan turun karena hormon stres tadi. Terus habis sakit. Habis sakit nih juga, dia kan masih masa pemulihan gitu ya. Nah, pada masa pemulihan ini daya tahan tubuh perlu dikembalikan gitu. Dikembalikan supaya dia tidak gampang sakit lagi. Kemudian apalagi ya? Ketika orang banyak penyakit kronis, bukan banyak sih, punya penyakit kronis. Penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, itu juga membuat beban tersendiri pada tubuh kita. Sehingga biasanya orang dengan penyakit kronis itu lebih gampang kena infeksi. Nah, jadi pasien-pasien atau orang-orang dengan penyakit kronis ini biasanya juga butuh untuk ditingkatkan daya tahan tubuhnya. Tentu orang yang minum obat ya, minum obat imunosupresan atau menekan sistem imun, ini jelas juga butuh untuk daya tahan tubuhnya ini dipertahankan supaya tidak mudah mengalami sakit karena infeksi atau masuknya patogen ke dalam tubuh ya. Tubuhnya nggak kuat untuk bisa menghadapi itu. Apa saja herbal yang dapat digunakan untuk meningkatkan daya tahan tubuh? Oke, mungkin yang terkenal tapi ini nggak ada di Indonesia ya. Salah satunya ada Echinacea itu loh. Sudah pernah minum ya? Saya nggak mau sebut karena nanti saya dikira endorse. Jadi itu juga terkenal sebagai obat pilek karena dia bisa meningkatkan sistem imun, meningkatkan fagositosis gitu. Kemudian kalau buatan Indonesia yang di Indonesia ada dan ini sudah fitofarmaka artinya bisa diresepkan ya karena studinya sudah sampai di uji klinik atau uji pada manusia itu meniran, Hmm, meniran tahu meniran ya yang itu yang kayak daun-daun ya daun-daun ya herbal lah pokoknya. Kemudian ada juga kurkumin. Itu ya. juga bisa digunakan punya efek untuk antiinflamasinya juga imunomodulator. Jahe juga bisa. Apa ya? Ada banyak ya pas zaman-zaman COVID itu kayaknya semua dedaunan digunakan gitu. Ada yang antivirus, ada yang imunomodulator gitu. Tapi yang sudah diketahui itu bisa digunakan, ya sudah jadi fitofarmaka, maksud saya itu salah satunya adalah meniran. Dan masih ada banyak lagi yang lain sebenarnya. Apakah ada bedanya herbal yang dibuat sendiri seperti jamu kunir asam atau yang biasa dibeli di pasar gitu ya dengan herbal yang dijual di apotek yang berbentuk kapsul atau sirup? Kalau membuat sendiri berarti standarnya ditanggung oleh pembuat ya. Karena kan suatu herbal itu bisa berefek kalau dia benar herbalnya benar. Saya dulu pernah ngiranya ini herbal A gitu ya. Saya dulu penelitian latang gitu. Eh, Ternyata pas saya determinasi itu ternyata bukan latang, tapi yang lain, tapi mirip.
gitu. Jadi kan bisa jadi kalau kita buat sendiri itu standarisasinya itu nggak nggak bisa dijamin gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian masalah kebersihan. Kebersihan sebenarnya kalau kita sendiri yang ngerjain bisa jadi lebih bersih, bisa jadi, ya kan. Kemudian juga cara pembuatannya relatif biasanya lebih sederhana kalau kita buat sendiri. Karena kalau kita buat sendiri paling kan dengan direbus, kemudian atau dihancurkan, kemudian kita peras, seperti itu ya. Jadi tidak semua senyawa aktif itu bisa kita dapatkan gitu. Tapi kalau misalnya itu dibuat dengan pil dan apa kapsul atau tablet gitu ya, dia kalau didaftarkan mestinya determinasi tanaman atau herbalnya itu sudah benar. Jadi oh itu pasti kalau dia bilang meniran ya meniran bukan temennya meniran gitu. Kemudian masalah hygiene, kalau dia didaftarkan juga sudah harus CPOB kan, cara pembuatan obat yang baik. Dan kadar-kadarnya itu ada resepnya. Kalau kita bikin sendiri mungkin ya ada yang bisa begitu. Kalau saya 3 lembar ya ada lebihin dikit deh supaya mantap gitu ya. Bisa aja sih, tapi mungkin komposisi yang berbeda ini membuat efeknya tidak stabil gitu ya. Pada suatu hari dia bisa oke, hari lain enggak gitu. Jadi lebih konsisten kalau bentuknya sudah distandarisasi tadi dalam bentuk kapsul atau dalam bentuk tablet, sudah JPOB juga gitu. Tapi bukan berarti kalau bikin sendiri selalu lebih jelek. Kalau kita bikin sendiri justru kita bisa memastikan bahwa kalau kita bisa ya, yang bisa ya bahwa ini benar-benar herbalnya ini kok caranya pembuatannya bersih gitu, sesuai dengan keinginan kita gitu. Kadang ada klaim tanpa gula gitu aja gampangnya. Tapi ternyata dikasih gula di. Kalau kita bikin sendiri mungkin bisa benar-benar nggak pakai gula. Kalau minum herbal, teman-teman kepikirannya, ini pasti aman deh 100%. Nah, you don't have any harm to my body. Tapi jangan salah gitu. Nah, itu sebenarnya herbal tuh tetap punya efek yang tidak diinginkan gitu loh. Tetap ada efek seperti itu. Sehingga kita hati-hati. Kayak Echinacea aja kalau teman-teman lihat tidak boleh digunakan dalam waktu berapa lama. Kalau orang sedang hamil nggak boleh. Kalau orang ada gangguan imun nggak boleh. Jadi tetap aja seperti minum obat. Kita harus tahu eh, kontraindikasinya apa gitu. Siapa yang boleh, siapa yang nggak boleh gitu ya. Kemudian juga kalau misalnya kita minum herbal, kita harus tahu kita sedang minum apa. Kalau ke dokter ya bilang aja dok saya sedang minum herbal ini atau misalnya lagi pilek-pilek nih dikasih obat batuk pilek terus kita mau minum herbal kita sampaikan ke dokternya dok boleh nggak sih kalau saya minum obat ini gitu kita minum herbal ini gitu boleh nggak gitu misal ya kita sampaikan aja karena bisa jadi ada interaksi antara obat herbal dengan obat konvensional.